Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa sa'adatin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwabas syarri wat ta'sir. Amma ba'd. Habaiban al-ajillah, orang tua kami, para habaib, wabil khusus Al-Habib Abdurrahman, Habib Husin dan habaib yang lain. Tak lupa pula guru kami Al-Habib Muhammad Al-Junaid, guru kita Al-Habib Najmuddin Al-Khirid, dan juga para asatidz yang lain, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan barakah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu majelis yang mulia, majelis yang menghubungkan ikatan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ikatan dari baginda Nabi Muhammad bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majlisul ilm. Ilmu merupakan warisan yang termulia yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja baginda Nabi Muhammad, semua para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah meninggalkan kereta yang bagus, tak pernah mereka meninggalkan istana yang mewah, tak pernah meninggalkan tanah yang luas. Tapi yang ditinggalkan oleh Nabi Adam sama yang ditinggalkan dengan Nabi Nuh. Yang diwariskan oleh Nabi Hud sama yang diwariskan dengan Nabi Ibrahim. Yang diwariskan oleh Nabi Musa sama yang diwariskan dengan Nabi Yakub. Yang diwariskan Nabi Isa sama dengan yang diwariskan dengan baginda Nabi Muhammad, yaitu al-ilm. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm. Sesungguhnya para nabi-nabi dan para rasul utusan Allah, mereka tidak pernah mewariskan uang dinar, mereka tidak pernah mewariskan uang dirham, tetapi yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu agama. Sempat Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, beliau mendatangi daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau meminta tanah Fadak yang dimiliki oleh baginda Nabi semasa hidupnya. Sayyidina Abu Bakar bukan tidak ingin memberikan daripada tanah Fadak tersebut. Apapun yang diminta oleh Sayyidah Fatimah pasti akan diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana tidak, beliau adalah putri baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu menjalankan daripada ajaran dan perintah baginda Nabi Muhammad, baginda mengatakan tidak mewariskan apapun ketika beliau mati, akan tetapi mewariskan ilmu agama. Setelah mendapatkan penjelasan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah Zahra tidak lagi meminta tanah yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang mengagungkan daripada majelis ilmu, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan di zaman Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, hidup seorang perempuan yang bernama Miskinah. Perempuan yang pendek, perempuan yang kulitnya hitam legam. Tidak ada dari laki-laki yang melirik atau ingin meminangnya karena kejelekan wajah atau rupa daripada Miskinah. Tapi Miskinah memiliki amal yang baik. Sebelum Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajar,
Miskinah selalu membersihkan tempat Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajar beserta para muridnya. Setiap Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajar, sudah didapatkan meja ada di depannya, tempat duduknya bersih. Sampai murid-muridnya pun tidak sempat untuk membersihkan karena kalah dengan Miskinah yang terlalu cepat membersihkan tempat daripada majelis taklim mereka. Suatu saat Miskinah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri melihat sekeliling dari majelisnya terlihat kotor, tidak seperti biasanya yang bersih. Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada murid-muridnya, mana itu yang namanya Miskinah? Biasanya dia membersihkan majelis kita. Majelis kita sekarang kotor. Kemana dia hari ini tidak membersihkan majelis kita? Murid Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, wahai guru, Miskinah yang tiap hari, yang setiap masanya membersihkan daripada tempat ini, dia telah meninggal, wahai guru. Kalau begitu tunjukkan kepadaku di mana rumah Miskinah. Aku ingin mensolati jenazahnya dan aku ingin menguburkannya. Dihantar Imam Sufyan Ats-Tsauri oleh beberapa muridnya menuju ke rumah Miskinah. Setelah disolati oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dan mengikuti acara penguburan daripada Miskinah, pulang Imam Sufyan Ats-Tsauri ke rumahnya. Di malam hari, ketika tertidur Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, beliau bermimpi bertemu dengan Miskinah yang duduk di atas singgasana di surga yang penuh dengan cahaya. Miskinah yang kulitnya hitam berubah menjadi putih, rupanya yang jelek menjadi bercahaya pada saat itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri hairan. Ya Miskinah, wahai Miskinah, derajat apa yang kamu miliki? Amal ibadah apa yang kamu lakukan sehingga engkau mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kulitmu yang dulu hitam sekarang menjadi bercahaya. Kamu yang tidak pernah dilirik oleh orang-orang, sekarang kamu menjadi orang yang terang benderang. Miskinah berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai Imam, sholatku sama dengan yang lainnya, aku sholat 5 waktu. Puasaku sama dengan yang lain, amal ibadahku sama. Tapi ada satu amal ibadah yang menyebabkan aku mendapatkan kedudukan yang tinggi sekarang ini, di masa ini, wahai Imam. Apa itu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Itu tak lain karena aku menghormati orang-orang yang mencari ilmu, karena membersihkan tempat-tempat ketika engkau hendak mengajar, wahai al-Imam. Kalau si Miskinah, wajah dan rupa yang jelek, badannya pendek, tidak pernah dipandang oleh kaum lelaki di zamannya, tapi mendapatkan kedudukan yang tinggi, singgasana yang terbuat dari cahaya karena menghormati orang yang mencari ilmu. Bagaimana dengan kita semua yang hadir di malam hari ini yang mencari ilmu? Itu balasan bagi yang menghormati saja. Bagaimana balasan bagi orang-orang yang mencari ilmu? Bagaimana pula balasan seperti Al-Habib Najmuddin yang mengajarkan ilmu agama warisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu inilah baginda Nabi Muhammad mensejajarkan kita umatnya dengan para nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Bani Israel. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku, kecerdasannya, kepandaiannya, kepintarannya seperti nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Bani Israel. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang kita baca kitabnya baru saja, yang mana beliau adalah murid tercinta daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Ahmad bin Zain umurnya sudah 40 tahun, jalan dari Hauta pergi ke Ahawi hanya untuk belajar kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang pada waktu itu masih 17 tahun daripada umurnya. Orang itu meskipun tua tak boleh malu untuk mencari ilmu kepada yang muda. Ini lihat dicontohkan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi.
Beliau meskipun tua tidak malu untuk mencari ilmu kepada yang lebih muda, kepada kutub di zamannya, kepada pemimpin para ulama dan para aulia di zamannya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menceritakan di dalam manaqib Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, atau dalam manaqib Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, suatu saat ketika di malam hari tertidur, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mimpi bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya juga Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili melihat Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam tampak hadir pula di saat itu dalam mimpinya Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan kalau membaca jangan ditasydid Al-Ghazali tapi Al-Ghazali, karena ada yang mengatakan man syaddadani syaddadahullah, kata Imam Ghazali, siapa yang mentasydid Allah akan memberikan kesulitan. Nabi Musa di dalam mimpi Imam Abil Hasan Asy-Syadzili bercakap kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda Nabi Muhammad, kamu cakap ulama umatmu kepandaiannya seperti kita nabi-nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Benar, tidak salah aku berucap, kata baginda Nabi Muhammad. Ini contohnya aku bawa, ini satu contoh daripada ulama umatku, yaitu Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Termasuk orang yang beruntung, kata Imam Ghazali, orang yang cinta dengan kutubul mutaqaddimin, dengan kitab-kitabnya orang-orang yang dahulu. Kalau begitu, kata Nabi Musa, tidak mungkin kita mengakui kehebatan seseorang sebelum diuji. Aku ingin menguji daripada Ghazali ini. Boleh nggak wahai Nabi Muhammad? Boleh, aku izinkan kamu menguji kehebatan daripada Al-Imam Ghazali. Pertanyaan yang diberikan oleh Nabi ini tidak sama dengan pertanyaan yang diberikan oleh manusia biasa. Pertanyaan kalimatnya sedikit, tapi maknanya terlalu luas. Nabi Musa bertanya kepada Al-Imam Ghazali, Mas muka, apa artinya? Siapa namamu? Ini aja pertanyaan Nabi Musa. Imam Ghazali seorang ulama yang hebat daripada ulama baginda Nabi Muhammad. Beliau orang yang cerdas dan orang yang alim. Beliau menjawab dengan jawaban yang begitu hebat. Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali An-Nisaburi. Namaku, kata Imam Ghazali, namaku Muhammad. Ayahku namanya Muhammad. Kakekku namanya Muhammad. Aku berasal dari desa Ghazala dan aku berasal dari kota Nisabur yang ada di sekitar Iran sekarang. Tiba-tiba marah Nabi Musa kepada Imam Ghazali. Wahai Ghazali, kamu ini kurang ajar ya. Katanya kamu ulama. Loh, kurang ajar bagaimana wahai Nabi Musa? Apakah ada yang salah dengan jawabanku? Bukan saja salah, banyak yang salah. Soalku kan cuma satu, kata Nabi Musa. Aku cuma bertanya, siapa namamu? Cukup kamu wahai Ghazali menjawab, namaku adalah Muhammad. Ada apa kamu menyebutkan nama ayahmu, nama kakekmu, nama desamu, nama kotamu lagi? Aku nggak tanya. Aku hanya tanya siapa namamu, kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Imam Ghazali izin kepada baginda Nabi Muhammad, wahai baginda Nabi, apakah engkau mengizinkan aku untuk menyangga atau berdebat sedikit dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Boleh wahai Ghazali. Nabi Musa, aku juga ingin menguji kamu. Boleh, kata Nabi Musa, siapa takut? Aku bertanya, kata Imam Ghazali, ketika di dalam Al-Quran Allah bertanya kepada kamu wahai Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, ada apa di tangan kanan kamu wahai Musa? Apa jawaban kamu pada waktu itu wahai Musa? Apa jawaban kamu pada masa itu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribul ukhra. Di tangan kananku ya Allah ada tongkat. Dengan tongkat ini aku bersandar ketika berjalan. Dengan tongkatku ini aku mencari makanan-makanan untuk hewan ternakku seperti kambing. Dan juga banyak manfaat daripada tongkat ini ya Allah. Kamu juga kurang ajar kepada Allah Nabi Musa. Loh, kok bisa kurang ajar, kata Nabi Musa?
Allah cuma bertanya, apa yang ada di tangan kananmu? Cukup kamu menjawab, ya Allah, di tangan kananku tongkat. Ada apa kamu menjawabkan? Dengan tongkat ini aku berjalan, dengan tongkat ini aku gunakan untuk mencari makanan-makanan binatang ternak. Tongkat ini juga memiliki manfaat-manfaat yang lain. Kamu juga kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam mengakui bagaimana kehebatan ulama-ulama daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak ada yang boleh berbangga di atas dunia ini kecuali mereka yang punya ilmu. Apa yang dibanggakan dari kita? Kita membanggakan dari harta. Kalau mati harta hilang. Kita banggakan dunia, semuanya akan hilang. Tapi ketika kita mati, tetap nama daripada orang yang punya ilmu akan disebut sampai sekarang. Sudah berapa ratus tahun Al-Habib Abdullah Al-Haddad meninggal. Sampai sekarang kita membaca kitabnya Al-Ainiyah. Sudah berapa ratus tahun Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi meninggal. Sampai sekarang kita membaca kitabnya. Al-Imam Nawawi radhiyallahu an sudah berapa ratus tahun meninggal. Kita juga sekarang membaca kitabnya Al-Adhkar. Sudah berapa ratus tahun Shahihul Muqaddimah Al-Hadramiyah Ba'afadul meninggal. Sampai sekarang kita baca daripada kitabnya. Karena orang yang punya ilmu, meskipun mereka mati, namanya tetap hidup dan mereka berbangga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, mal fakhru illa li ahli ilmi innahumu alal huda liman istahda adillahu wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafus bi ilmin ta'is hayyan bihi abada wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Mal fakhru illa li ahli ilmi innahum. Tidak ada yang boleh berbangga, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kecuali mereka orang-orang yang punya ilmu agama, punya sanad kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal huda liman istahda adillahu. Mereka adalah pembimbing, pemberi petunjuk bagi orang-orang yang tersesat di jalannya. Kalau kita jalan di malam hari gelap, tidak ada lampu, tidak ada sinar, kita kebingungan mana jalan ini yang ada lubangnya, mana yang tidak ada lubangnya. Ketika kita punya lampu atau senter itu, kita bisa lihat mana jalan yang lubang atau tidak. Orang-orang yang punya ilmu seperti itu, mereka bisa membimbing kita seperti Al-Habib Najmuddin, membimbing kita mana ini jalan yang disukai oleh Allah, mana jalan yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad, mana jalan yang dibenci oleh Allah, mana cara-cara yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka adillah, mereka pembimbing, pemberi petunjuk di masa hidupnya. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Kalau Anda ingin mengetahui kehebatan daripada seseorang, lihat daripada tingkah lakunya. Kalau tingkah lakunya baik, berarti ini orang yang baik. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Sedangkan orang-orang yang bodoh, mereka itu musuh daripada orang-orang yang pintar. Kenapa? Karena mereka ini kadang-kadang bodoh, tapi tidak merasa kalau dirinya ini bodoh. Diberi maklumat, dia merasa maklumat itu salah. Pantas kalau ada seorang ulama mengatakan, wal jahlu qablal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qablal quburi quburu. Wal jahlu qablal mauti mautun li ahlihi. Orang yang bodoh sebelum mati, dia ini sudah dianggap mati. Kenapa? Orang itu jika hidup, dia memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Dia punya manfaat yang bisa diajarkan kepada orang lain. Ketika seseorang itu bodoh, apa yang akan diberikan kepada orang lain? Ketika tidak ada yang diberikan kepada orang lain, seakan-akan dirinya ini seperti orang yang sudah mati di atas dunia. Wa ajsaduhum qablal quburi quburu. Dan jiwa badan mereka sebelum mati seakan-akan sudah terkubur karena tidak ada yang menghiraukan, karena tidak ada orang yang memperhatikan daripada dia. Jelek orang yang tidak punya ilmu, jauh orang ini yang tidak punya ilmu. Sampai Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i atau yang lain, penyebab daripada segala bencana atau musibah yang ada di dunia tidak ada yang melebihi daripada al-jahlu, yaitu kebodohan. Fafus bi ilmin ta'is hayyan bihi abada. Fafus bi ilmin, maka beruntunglah, bergembiralah orang-orang yang memiliki ilmu.
ta'is hayyan bihi abada. Mereka hidup seakan-akan selamanya tidak pernah mati. Wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Di masa semua manusia mati, orang-orang yang punya ilmu hidup selamanya. Lihat ini, para ulama-ulama, mereka yang mengarang kitab, mereka sudah meninggal ribuan tahun lamanya. Al-Imam Nawawi, Sahibul Mad'ab, Al-Imam Rafi'i, guru beliau, para imam yang lain, baik daripada kalangan Sada Alawin, Al-Faqih Muqaddam, yang mana beliau dijuluki dengan Al-Faqih ahli fikih karena beliau menghafal daripada kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali punya kitab yang bernama Al-Basit di dalam fikih, itu berpuluh-puluh juz dihafalkan oleh Faqih Muqaddam. Imam Ghazali juga punya kitab namanya Al-Wasit, berpuluh-puluh juz dihafalkan juga oleh Al-Faqih Muqaddam. Dan juga Imam Ghazali punya kitab namanya Al-Wajiz, itu juga dihafal oleh Al-Faqih Muqaddam radhiyallahu an. Mereka tak mau hidupnya itu kosong daripada ilmu. Kalau kita melihat sejarah daripada para habaib kita yang disebutkan, diceritakan dalam kitab Syarhul Ainiyah, bagaimana diceritakan wulida fi Tarim wa hafidhul Qur'anal azim. Lahir di Tarim, menghafal Al-Quran. Nanti diceritakan telah menghatamkan Minhaj, menghatamkan kitab ini, menghatamkan kitab ini. Hidup mereka ini makmur, hidup mereka nikmat. Kenapa? Hidup mereka selalu berhubungan dengan ilmu, karena ilmu bersumber dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting bagi orang-orang yang mencari ilmu, bagaimana dia menghormati daripada gurunya. Kesuksesan daripada seorang pencari ilmu ketika dia menghormati daripada gurunya. Sampai ada yang mengatakan at-tilmid baina yaday syekh, orang yang mencari ilmu di hadapan gurunya kal mayyit baina yadayil ghasil, seperti orang yang mati di hadapan orang yang memandikannya. Terserah orang yang memandikan tadi mau dimandikan kepalanya dulu, kakinya dulu. Ketika kita mencari ilmu kepada seorang guru, terserah apa yang diucapkan, dimaklumatkan oleh guru tersebut, kita harus mengikuti, karena dialah pembimbing daripada kita untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana a'immatul madzhab, ulama-ulama madhab, bagaimana mereka ini bisa memiliki derajat yang tinggi, bisa menjadi orang yang alim. Di antaranya, walaupun mereka mencari ilmu, mereka hormat, mengagungkan, memuliakan daripada gurunya. Diceritakan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah? Seorang ulama yang cerdas, seorang ulama yang pandai, tiada tandingannya di masa hidupnya karena kecerdasannya. Suatu saat hidup di zaman Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an seseorang yang berakidahkan Mu'tazilah, orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Orang Mu'tazilah ini di antara keyakinannya, mereka meyakini perbuatan dari manusia itu bukan ciptaan Allah, tapi perbuatannya sendiri. Matahari bergerak, bulan bergerak, itu memang bergerak dengan sendirinya, kata mereka. Imam Abu Hanifah diajak berdebat oleh kedua orang Mu'tazilah. Imam Abu Hanifah tak takut, siapa takut? Imam Abu Hanifah seorang yang alim. Tetapi pilihan daripada kedua orang Mu'tazilah ini sangat berat. Ketika Imam Abu Hanifah kalah di dalam berdebat, harus dipenggal lehernya. Akhirnya diumumkan, esok hari diadakan perdebatan di tengah kota, semua warga menghadiri, ingin menyaksikan bagaimana kehebatan Imam Abu Hanifah bersama dengan orang-orang Mu'tazilah. Acaranya petang, mereka sudah pagi kumpul. Petang, acara tiba, tidak datang Imam Abu Hanifah. Sampai menjelang maghrib, tiba-tiba Imam Abu Hanifah datang. Ditertawakan oleh orang-orang yang hadir dan ditertawakan oleh orang Mu'tazilah. Kenapa terlambat wahai imam? Masih mencari jawabnya. Takut kamu berdebat dengan saya? Oh tidak, saya nggak takut. Lantas kenapa? Begini kata Imam Abu Hanifah, tadi ketika aku mau keluar dari rumah, tiba-tiba hujan besar sekali.
Kemudian hujan tersebut bersamaan dengan petir. Petir yang begitu besar menyambar daripada pohon yang besar. Tiba-tiba pohon tersebut tumbang atau jatuh. Ketika pohon tadi tumbang atau jatuh, pohon tadi terbelah dengan sendirinya menjadi papan. Papan ya, menjadi papan. Tiba-tiba papan tadi menyambung dengan sendirinya, bersambung dengan sendirinya, kemudian menjadi kapal atau perahu. Aku naik, akhirnya aku sampai sini. Kata orang Mu'tazilah, nggak mungkin kayu jatuh tiba-tiba terbelah, apalagi kayu tersebut bersambung dan tiba-tiba bentuknya seperti kapal. Apa kata orang? Begitu juga, tak mungkin matahari ini jalan dengan sendirinya, tak mungkin rembulan ini berjalan dengan sendirinya kalau tidak ada yang menjalankan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah berdebat. Ternyata kecerdasan daripada Imam Abu Hanifah tidak tertandingi. Ini Imam Abu Hanifah meskipun hebat seperti ini, beliau mengatakan, ma shallaitu sholatal maktubati qad illa da'autu ba'daha liwalidayya wa li syaikhi Hammad. Aku tidak sholat 5 waktu kecuali setelah sholat aku pasti berdoa kepada kedua orang tuaku, dan aku mendoakan guruku yang bernama Hammad karena dia yang telah membimbingku dan mengajarkan aku ilmu agama. Hormat kepada guru, mengagungkan kepada guru, ini kunci kesuksesan. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Imam Malik seorang ahli hadis, pengarang daripada kitab Al-Muwatta di zamannya. Beliau karena hormatnya dengan hadis, beliau tidak mau mengajarkan hadis kecuali beliau mandi terlebih dahulu. Beliau memakai wangi-wangian. Kenapa? Aku tidak mau menyebutkan hadis Nabi, mulutku ini menyebutkan hadis Nabi, sedangkan diriku dalam keadaan kotor. Ini hadis keluar dari mulut suci baginda Nabi Muhammad SAW. Aku takut, tak berani aku mengucapkan hadis, sedangkan diriku dalam keadaan tidak punya wudhu. Tapi tidak dengan orang zaman sekarang, seenaknya membid'ahkan pakai hadis, dia juga tidak bersih, kadang-kadang tidak punya wudhu, kadang-kadang orang ini. Hormat Imam Malik bin Anas. Sampai diceritakan Imam Malik bin Anas tidak pernah buang kotoran di kota Madinah. Ditanya, kenapa? Bagaimana saya akan membuang kotoran di kota Madinah, sedangkan di kota Madinah terkubur pemimpin para ulama, yaitu baginda Nabi Muhammad. Kalau mau buang air jalan jauh keluar karena menghormati baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang ulama yang hebat, madhab daripada datuk kita para alawiyin, para habaib. Karena beliau juga adalah orang Quraisy, sama dengan kita yang berhubungan dengan orang Quraisy asal usul kita. Bagaimana akhlak dan adab Al-Imam Syafi'i di hadapan Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Ketika Imam Syafi'i belajar di hadapan Imam Malik, beliau mengatakan, kuntu atasoffahu warokotan li alla yusma waqoha. Aku ketika belajar di hadapan Imam Malik, aku nggak berani membuka kitab itu keras-keras. Aku takut suara kertas tadi terdengar oleh guruku, kemudian guruku tersinggung atau terganggu. Sampai seperti itu menghormati. Al-Imam Rabi ini adalah murid daripada Imam Syafi'i yang ada di Mesir. Imam Ahmad bin Hanbal murid daripada Al-Imam Syafi'i yang ada di Irak. Dikatakan oleh Arabi, kuntu la atajarra'u ala syurbil ma' wa Syafi'i nadirun ilayya. Aku nggak berani minum air sedangkan guruku Syafi'i memandang kepadaku ketika minum. Nggak berani seperti itu. Akhlak mereka kepada gurunya, hormatnya mereka kepada gurunya. Al-Imam Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu, beliau menceritakan suatu kali ayah daripada Al-Imam Subuki radhiyallahu anhu, beliau dari negaranya pergi ke negeri Syam untuk menemui Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu yang kita baca kitabnya Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar ini hebat, sampai dikatakan oleh salaf kita, bi'idda li syira'il adhkar, jual rumahmu kalau tak punya uang hanya untuk membeli kitab Al-Adhkar katanya. Ayah daripada Imam Subuki naik kuda, dikelilingi oleh murid-muridnya dan juga ditemani oleh anaknya Al-Imam Subuki juga. Jalan ini ayah Imam Subuki radhiyallahu an pergi ke daerahnya Al-Imam Nawawi radhiyallahu an.
Sampai di tengah jalan, ayah Imam Subuki yang hebat di saat itu, yang paling alim, mendapatkan di sawah ada seorang petani. Petani tersebut telah bercakap dengan kawannya bahwasannya dia pernah memandang wajah Al-Imam Nawawi radhiyallahu an dan pernah hadir di majelisnya walaupun beberapa kali. Turun ini ayah Imam Subuki. Wahai petani, kamu tahu, kamu kenal dengan Al-Imam Nawawi? Iya, aku tahu. Di mana rumahnya? Di sana. Boleh engkau menunjukkan aku rumahnya, kamu ikut aku? Boleh. Kalau begitu kamu sekarang naik kuda. Lo nggak bisa, Anda ini orang alim, Anda yang naik kuda, saya yang jalan, kata petani tersebut. Kata ayah Imam Subuki, nggak bisa. Meskipun aku orang alim, tapi engkau pernah memandang wajah Imam Nawawi dan pernah belajar sebentar. Nggak bisa, kamu harus naik di atas kuda karena pernah bertemu dengan Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Syekh Abi Bakar bin Salim mengatakan, Imam Nawawi, beliau mengatakan, ihfadil minhaj fa inna mu'allifahu qutbun. Hafalkan kitab Minhaj karangan Imam Nawawi karena Imam Nawawi ini gotoh, kata Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Akhirnya petani tadi naik di atas kuda. Al-Imam Subuki yang alim dengan jubah dan imamannya, beliau yang menarik daripada kuda tersebut sampai ke tempat Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Sampai di tempat Imam Nawawi, ternyata Imam Nawawi sudah meninggal. Imam Nawawi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis ini Al-Imam Subuki jauh-jauh dari rumahnya, tapi tidak menemukan daripada Al-Imam Nawawi. Kemudian ayah Imam Subuki berkata kepada petani tersebut, tolong tunjukkan aku di mana tempat Imam Nawawi mengajar. Ditunjukkan surau tempat Imam Nawawi mengajar. Akhirnya ayah Imam Subuki mencium lantai semua surau tadi. Ditanya kenapa? Karena ini lantai pernah diinjak oleh kaki Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Padahal sudah meninggal, tapi masih dihormati. Ini menghormati ulama, menghormati orang yang punya ilmu, inilah yang menyebabkan datangnya kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Abdullah bin Abbas? Sahabat yang pintar, sahabat yang cerdas, yang cerdik, yang dijuluki oleh baginda Nabi Muhammad Tarjumanul Quran, orang yang ahli dalam masalah Al-Quran, habrul ummah, paling alimnya umat Muhammad SAW. Ketika masih kecil, Abdullah bin Abbas belajar kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Setiap hari itu belajar sahabat Abdullah bin Abbas kepada Ubay bin Ka'ab. Setiap hari dari rumahnya pergi ke rumah Ubay, pulang kembali, esok berangkat lagi, pulang lagi. Suatu saat ketika Abdullah bin Abbas pergi ke rumah gurunya Ubay bin Ka'ab, biasanya rumahnya ini terbuka. Tiba-tiba di masa itu pintu rumahnya tertutup. Duduk ini sahabat Abdullah bin Abbas di rumahnya, di depan pintu rumah, sampai tertidur, sampai terkubur atau tidak kelihatan badannya karena banyak debu, padang pasir di Arab sana zaman dulu. Akhirnya Ubay bin Ka'ab ini heran, mana ini murid tercinta yang bernama Abdullah bin Abbas? Biasanya dia mengetuk pintu, tapi kenapa dia tidak mengetuk pintu hari ini? Dibuka pintunya, dilihat siapa di depan pintu saya, sudah tertutup dengan debu. Dilihat ternyata Abdullah bin Abbas. Loh, Abdullah bin Abbas, kenapa kamu tidak mengetuk pintu rumah saya? Tidak guru, aku tidak mau mengetuk. Aku takut kalau aku mengetuk pintu rumahmu, tapi ternyata engkau di dalam masih ada urusan atau punya sesuatu yang harus dilakukan. Aku takut mengganggu kamu, wahai guru. Enggak apa-apa, kamu ini adalah keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Ubay bin Ka'ab mengajak ini Abdullah bin Abbas untuk keluar. Ketika diajak keluar, kendaraan daripada gurunya, keledai, disiapkan dan dituntun. Gurunya diperintahkan naik. Gurunya heran, seperti marah. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa kamu berbuat seperti ini? Abdullah bin Abbas menjawab, hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dita'dhimi ulama'ina. Ya ini yang diajarkan baginda Nabi kepadaku. Aku dianjurkan untuk memuliakan dan menghormati guruku. Padahal Abdullah bin Abbas keluarga Nabi, orang yang paling mulia, tapi tak boleh orang yang berpunya hubungan dengan keluarga Nabi mentang-mentang atau dia merasa dirinya mulia yang lainnya tidak. Ini contoh Abdullah bin Abbas. Dia menghormati meskipun orang yang nasabnya di bawahnya, tapi karena ilmunya.
Tiba-tiba si Ubay bin Ka'ab mencium daripada tangan Abdullah bin Abbas. Marah Abdullah bin Abbas. Wahai guru, kenapa Anda mencium tanganku? Aku ini muridmu. Kata amarona Rasulullah SAW bitakdimi ahli baiti. Ya, ini juga yang diajarkan baginda Nabi kepadaku. Aku diperintahkan oleh baginda Nabi untuk menghormati keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Begitulah hubungan antara keluarga Nabi dan para ulama. Mereka tidak pernah bertengkar, tidak pernah berseberangan. Mereka berjalan di satu jalan, di jalannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang terakhir, satu hal yang menentukan bagi seseorang yang mencari ilmu, yaitu memiliki niat yang baik, niat yang bagus, ikhlas mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mencari ilmu agar supaya dihormati oleh orang, bukan mencari ilmu agar supaya memiliki pengikut yang banyak, bukan niat mencari ilmu ketika ada di majelis dia duduk di depan dengan bangga. Tidak. Niat mencari ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Muhammad bin Hadi Asghaf radhiyallahu anhu, beliau menceritakan di dalam kitabnya, ada 3 orang mencari ilmu. Yang satu yang bernama Ibn Syakor, yang kedua yang bernama Ibnu Abi Isrun, yang ketiga Al-Imam Al-Qutbur Rabbani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ketika mereka masih kecil 3 orang ini, mereka sahabat atau kawan yang dekat, orang-orang yang cerdik dan pandai di masa mudanya. Ibn Abi Isrun, Ibn Syakor, orang yang cerdas, yang pandai. Tiba-tiba ketiga orang ini, mereka berjanji, bagaimana kalau kita pergi ke daerah yang jauh, kita mendengar di sana ada seorang kutub, seorang yang hebat ilmunya. Oh iya, kata Imam Ghazali, kenapa tidak? Akhirnya 3 orang ini berjalan menuju seorang rumah Al-Ghaus bil Ghaus. Di tengah jalan Imam Ghazali bertanya kepada kedua kawannya, kalian sekarang ini belajar, niat kalian apa? Kata Ibn Syakor, aku niat belajar ingin memberikan pertanyaan yang sulit sehingga guru tadi tidak bisa menjawab. Aku akan menunjukkan aib daripada guru ini, bahwasanya dia bodoh dan aku pintar. Memang pintar ini Ibn Syakor. Kalau kamu Ibn Isrun, Abi Isrun, apa niat kamu mencari ilmu masa ini, kali ini? Aku ingin memberikan pertanyaan yang sulit agar supaya dia tidak bisa menjawab. Kalau kamu wahai Abdul Qadir, apa niat kamu? Aku tak punya niat apa-apa. Aku mencari ilmu, apapun yang dikasih oleh guru tadi aku ambil. Yang penting aku ikut apa kata guru sudah. Subhanallah, Al-Ghaus seorang wali, seorang rajanya wali. Beliau sudah tahu kedatangan dari 3 orang ini. Al-Ghaus sudah menunggu di depan pintu rumah dengan wajah yang merah atau seperti orang yang marah. Masuk kalian 3 orang. Kaget 3 orang ini. Kok tahu kalau mau belajar? Akhirnya ketika masuk ke dalam rumah, Al-Ghaus ini masuk ke dalam kamarnya, ke dalam biliknya. Setelah masuk ke dalam bilik lama, keluar kembali. Sebelum 3 orang ini bicara, sudah tahu ini seorang wali Al-Ghaus niat daripada 3 orang ini. Kamu wahai Ibn Syakor, kamu datang ke sini punya niat ingin menjatuhkan aku dengan pertanyaan kamu yang sulit. Aku melihat api kekufuran menyala-nyala pada tulang rusukmu. Wahai kamu Ibn Abi Isrun, kamu datang kemari, kamu ingin memberikan pertanyaan yang sulit agar aku tak bisa menjawab. Aku melihat kamu dikuasai oleh dunia. Amma anta waladi Abdul Qadir Al-Jailani. Adapun kamu anakku wahai Abdul Qadir Jailani. Nanti ketika kamu dewasa, semua para wali berada di bawah kakimu wahai Abdul Qadir. Subhanallah, kasyaf daripada seorang wali ini benar. Ibn Syakor ini orang yang cerdas, yang cerdik, yang pandai. Setiap ada permasalahan antara kerajaan Islam dengan kerajaan kafir, Ibn Syakor selalu diutus untuk berdiplomasi. Pasti menang ini Ibn Syakor karena cerdas. Suatu saat Ibn Syakor diutus ke kerajaan Kristen, berdebat dengan menteri yang di sana, menang. Di tengah-tengah berdebat, menteri tahu biasanya orang Arab ini paling senang dengan perempuan. Ini aja, aku punya putri yang cantik, putriku nanti aku perintahkan keluar, mungkin dia melirik atau memandang dan dia suka katanya.
Tiba-tiba perempuan tadi diperintahkan keluar. Mulai mata dari Ibn Syakor memandangnya. Dari memandang, senyum. Akhirnya diajak bicara itu perempuan. Menteri tadi bertanya, Ibn Syakor, kamu suka dengan putriku? Iya, aku suka. Cintanya sudah mendarah daging dalam hatiku, padahal baru kenal ini. Ada satu persyaratan kalau kamu ingin menikahi putriku. Apa itu? Kamu harus murtad waliyahzubillah. Apa kata Ibn Syakor? Tak masalah aku murtad, yang penting aku dapat putrimu yang cantik. Subhanallah, kasyaf daripada wali tersebut benar. Dia melihat api kekufuran menyala-nyala pada tulang rusuk Ibn Syakor. Subhanallah, Ibn Syakor yang hafal Quran ditanya oleh muridnya, guru, apakah guru masih hafal Al-Quran? Tidak lagi satu kalimat pun yang dihafal oleh Ibn Syakor. Ilmu yang lain pun tidak dihafal karena kurang ajar kepada gurunya dan tidak memiliki niat yang baik ketika belajar. Adapun Ibn Abi Isrun seorang fuqaha, seorang yang hebat. Dia di zamannya diberi jabatan oleh raja untuk mengatur uang negara. Siapa yang tahan dengan uang miliaran? Akhirnya dia korupsi. Aku melihat kamu telah dikuasai oleh dunia, kata si wali tersebut. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani yang memiliki niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah, ibadahnya juga banyak, semangat dalam beribadah. Subhanallah, dia di masa dewasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Sultanul Aulia, raja daripada wali. Sampai semua para wali di zamannya berada di bawah kaki daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untuk itu alhamdulillah, hadirnya kita di malam hari ini merupakan hubungan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini adalah orang-orang yang mendengarkan ilmu tapi mengamalkan juga daripada ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afiq. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala